Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah terus memberikan semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk thalabul ilmi, dan semangat untuk berbuat baik. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi di media ini dalam pembahasan tentang ilmu tauhid, ilmu tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga mudah-mudahan dengan semakin mengenal Allah, mudah-mudahan hidup kita semakin lurus, hidup kita semakin mantap, hidup kita semakin punya kejelasan di masa yang akan datang. Sehingga ketika Allah memanggil kita, ketika Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan bertauhid murni, ya, betul-betul Allah menjadikan kita menjadi ahli surga, insya Allah. Saya kuatkan lagi, saya ingatkan kembali bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali untuk keimanan kita. Sebab dalam rukun iman juga yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, iman itu akan menguat, iman kita akan semakin mantap, itu akan terlihat dari bagaimana kita cara beribadah, bagaimana keistiqomahan kita beribadah, bagaimana berkualitasnya ibadah kita. Kalau semakin menurun ibadah kita, semakin tidak semangat ibadah kita, ya itu ciri-cirinya iman sedang turun, ya. Tapi ketika semangat semakin kuat beribadah, gitu ya, nah itu berarti iman sedang naik. Nah, kata Rasulullah SAW, untuk meningkatkan, menguatkan iman adalah pupuknya dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi tambah hazana file ilmu kita, ya. Dan insya Allah kalau tulus ikhlas kita mencari ilmu, insya Allah Allah akan memberikan cahaya untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat qiyamuhu binafsihi, yang memiliki lawannya atau sifat mustahilnya, yaitu ihtiyaju ligoirihi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sifat Allah, berarti kita bicara tentang karakteristik, ciri-ciri Allah itu seperti apa. Nah, tapi saya kuatkan lagi bahwa dengan belajar sifat-sifat ini bukan berarti membatasi sifat Allah dengan 20 ini. Tapi Allah itu maha luas, ya. Ini para ulama sudah membuat sebuah garis besarnya seperti ini. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi secara harfiah itu artinya adalah berdiri di atas dirinya sendiri, ya. Atau dengan bahasa istilah bahwa Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk menciptakan apapun, ya, untuk memelihara apapun, untuk mengawasi apapun, ya. Allah itu wujudnya hanya satu, ya. Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah itu hanya satu. Allah itu berdiri sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang sifatnya Allah, betulkah Allah ini sifat qiyamuhu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi? Nah, kalau bicara tentang betulkah, berarti kita bicara tentang dalil, tentang burhan, tentang apa dasarnya. Nah, kita bicara istiqomah dua hal, ada dalil akli dan dalil nakli. Artinya akli di sini mudah-mudahan bisa merasionalkan, walaupun kadang-kadang untuk membangun keimanan, keyakinan kita tidak harus berrasional, ya. Karena hal yang gaib itu sesuatu yang tidak akan terjangkau kadang dengan akal. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dasar akli ini atau dalil akli ini bisa menjawab seandainya ada seseorang yang belum beriman, belum muslim, gitu ya, bertanya dengan siapa Allah yang kita sembah. Nah, kita bisa sampaikan ciri-ciri Allah yang kita sembah itu seperti ini, sifat-sifat Allahnya seperti ini. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Nah, kita tahu bahwa sebelum Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan malaikat, menciptakan
iblis, jin gitu ya, Allah telah menciptakan alam semesta. Dan sebelum ada alam semesta Allah sudah ada. Nah, dan kita tidak usah memikirkan sebelum ada Allah siapa, tidak ada. Allah berdiri sendiri ya. Allah kidam, Allah terdahulu. Nah, ketika Allah menciptakan alam raya, semesta dan isi-isinya, termasuk manusia dan jin, itu Allah tidak membutuhkan siapapun ya. Dan kita meyakini bahwa konsep keimanan dalam Islam yang kita yakini adalah Allah, tidak ada Allah-Allah yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kalau kita bandingkan maaf dengan agama yang menganut lebih daripada satu Tuhan, kita tidak mengenal itu. Yang menciptakan Allah, yang memelihara Allah, yang merusak alam ini nanti di hari kiamat juga Allah, yang membuat gunung-gunung meletus, ada tsunami, musibah, termasuk musibah corona ini juga adalah Allah. Semuanya Allah. Satu. Qiyamuhu binafsi. Lawannya apa? Yaitu ihtiyaju li ghairihi. Artinya membutuhkan pada yang lain. Nah, Allah tidak membutuhkan siapapun, apapun, makhluk apapun. Ya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran itu kan dibantu dengan para malaikat. Ketika menurunkan rizki dibantu malaikat. Ingat, malaikat adalah makhluk Allah. Ya. Malaikat itu makhluk Allah, diciptakan Allah, dimati hidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti membantu tugasnya Allah, tapi diberikan tugas. Nah, malaikat sebagai tugasnya membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Rasulullah untuk memberikan wahyu, kemudian mencatat amal baik buruk manusia ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berdiri sendiri malaikat. Nah, jadi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti malaikat ini sebagai pembantu, bukan berarti sebagai sama-sama menciptakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Ya. Nah, jadi kita meyakini bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur, semuanya Allah yang menciptakan. Hadirin yang berbahagia, nah bagaimana kalau kita bicara tentang dalil naklinya atau dalil Al-Quran dan hadisnya? Kita jelas dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu satu, tempat bergantung, tidak diperanakan dan tidak juga beranak dan juga tidak diperanakan, tidak. Ya, jadi Allah itu punya kekuasaan. Wal azizul ghafur, aziz, perkasa. Allah itu maha agung. Nah, Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Ini penting sekali hadirin yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini pengetahuan kita bertambah, keyakinan kita bertambah. Insya Allah kalau semakin kuat, yakin Allah itu ada. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh siapapun. Nah, ketika kita berdoa, yakin Allah itu mendengar doa kita. Allah itu ada di hadapan kita. Jadi bahasa Allah di mana-mana itu bukan berarti Allah banyak. Allah itu sangat tahu persis detail semua yang ada di dunia ini, termasuk dalam hati kita ya, yang terselip sedikit pun gitu ya. Misalnya ada sifat iri, dengki ada dalam hati, itu Allah tahu. Ketika kita sholat ya, kemudian kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk, Allah Maha tahu. Makanya sahabat-sahabat sekalian, para pendengar semuanya, mudah-mudahan terus kita yakini Allah itu ada, Allah itu menyaksikan. Insya Allah ya, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada kesempatan berbuat baik, berbuat baik. Ketika ada kesempatan maksiat, kita kuat untuk menghindari, karena Allah Maha tahu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.